Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-19. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Di batang arau kelihatan berpuluh-puluh sampan yang menyeberangkan mereka pula balik. Sedang di pinggir jalan raya kelihatan pula berpuluh-puluh bendi berjajar menunggu muatan. Fakir dan miskin serta alim ulama, demikian pula haji-haji banyak yang datang untuk mendoa. Ada yang kedengaran sedang ratib dan ada pula yang sedang membaca Fatihah. Apakah sebabnya maka ramai sungguh waktu itu di Gunung Padang? Oh, karena hari itulah penghabisan bulan Sya'ban. Besoknya akan mulai puasa bulan Ramadan. Sebelum masuk ke dalam bulan yang baik ini, pergilah seisi kota Padang mengunjungi pekuburan sekalian kaum keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk mendoakan arwahnya dan memohonkan selamat supaya yang telah meninggal dan yang masih hidup pun semuanya dipelihara Tuhan dalam segala hal. Oleh sebab tinggal sehari itulah kaum muslimin boleh makan siang hari, dipuas-puaskan merekalah nafsunya dengan segala makan makanan yang lezat cita rasanya. Itulah sebabnya maka dinamakan orang Padang hari itu hari makan-makan. Pada petangnya kelihatan bulan sebagai secari kertas memancarkan cahayanya di sebelah barat. Tiada berapa tingginya dari muka air laut. Oleh sebab itu berbunyilah tabuh pada sekalian langgar dan masjid akan memberitahukan kepada segala umat Islam bahwa keesokan harinya puasa akan dimulai. Setelah 3 hari puasa dijalankan, pada keempat harinya masuklah sebuah kapal yang datang dari Betawi ke pelabuhan Teluk Bayur, membawa beberapa murid-murid sekolah Betawi yang asalnya dari Sumatera Barat. Mereka hendak pulang ke rumahnya mengunjungi orang tua dan handai tolannya, karena dalam bulan puasa sekalian sekolah Bumi Putra ditutup. Di antara murid-murid itu adalah juga Syamsul Bahri dengan sahabatnya Arifin dan Bahtiar. Tatkala merapatlah sudah kapal ke pangkalan, naiklah ketiga mereka ke darat, lalu pulang tergesa-gesa ke rumah orang tuanya masing-masing, karena sangat rindu hendak bertemu dengan ibu bapanya. Hanya Syamsul Bahri lah yang sebagai tiada mengindah karena kekasihnya yang ditinggalkannya dahulu tak ada lagi. Yang akan menyambutnya hanya ibu bapanya saja. Istimewa pula karena pulangnya itu niscaya akan membangunkan kembali segala ingatan kepada waktu yang telah silam. Setelah sampailah Syamsul di rumah orang tuanya, lalu berjabat tanganlah ia dengan ayahnya dan ibunya dipeluknya. Kemudian masuklah ia ke dalam biliknya akan menukar pakaiannya. Sudah itu keluarlah pula ia bercakap-cakap dengan orang tuanya, menceritakan halnya, pelajarannya di Betawi dan pelajarannya dengan kapal pulang balik. Tetapi sungguh pun ia berkata-kata itu, hati dan pikirannya tiada di sana, melayang entah kemana. Halnya ini diketahui oleh ibunya dan Siti Maryam turut berduka cita mengenangkan nasib anaknya yang sebiji mata ini. Sungguh pun demikian tiadalah dibayangkan Syamsu pada mukanya perasaan hatinya. Kasihan, kata Syamsu dengan suara yang pilu, karena sesungguhnya hatinya terlalu sedih tatkala melihat rumah orang tuanya dan rumah Nurbaya dengan sekalian yang menimbulkan ingatan kepada waktu yang telah lalu, sehingga hampirlah menyesal ia pulang ke Padang. Hamba melihat seorang hukuman membuangkan dirinya ke laut sebagai seorang yang telah putus asa. Di mana? Tanya ibunya dengan terperanjat mendengar kabar yang dahsyat itu, takut kalau anaknya berbuat demikian pula. Di laut Tanjung Cina malam kemarin dahulu, tatkala gelombang amat besar, melompatlah ia dari geladak kapal ke laut, lalu hilang tiada timbul lagi. Ya Allah, ya Robbi, kasihan, sambut ibunya dengan ngeri. Rupanya karena putus asa, lebih suka ia mati di dalam laut daripada menanggung kesengsaraan, kehinaan, dan malu. Patutlah acap kali hamba lihat ia termenung dan terkadang-kadang menangis di sisi kapal. Makan pun kerap kali tiada suka.
Barangkali ia hendak lari, kata Sultan Mahmud. Pada pikiran hamba bukan demikian, sahut Samsu. Karena kapal waktu itu jauh di tengah lautan, daratan tak kelihatan. Masa akan dapat ia mencapai pantai, lagi pula tangannya dibelenggu. Bagaimanakah ia dapat berenang? Sedih amat. Bagaimanakah rasa hati anak bininya, ibu bapak dan sanak saudaranya bila mendengar kabar itu, kata Siti Maryam pula. Barangkali ia sebatang kara atau besar kesalahannya, sahut Sultan Mahmud. Kesalahan manusia itu hanya Allah yang mengetahui, jawab istrinya. Kabarnya ia dipersalahkan membunuh orang, sebab itu dihukum buang dalam rantai 15 tahun lamanya ke sawah luntok, kata Samsu pula. Nah, dengarlah itu. Kalau tak bersalah, masa akan dihukum seberat itu, jawab Sultan Mahmud. Biarpun telah dihukum, belum tentu lagi bersalah. Karena hukuman itu, walau rupanya adil sekalipun, masih hukuman dunia, dan hakimnya manusia yang bersifat dan lemah. Sebagai kita sekalian juga, jawab Siti Maryam kepada semuanya. Baiklah, tetapi hakim itu bukannya orang bodoh, melainkan orang yang ahli dalam undang-undang, orang yang telah terpelajar dan bersekolah tinggi. Lagi pula bukan seorang hakim yang menghukum itu, melainkan bersama-sama. Bagaimana boleh salah juga, kata Sultan Mahmud pula. Walau demikian sekalipun, belum dapat juga lagi kita pastikan orang itu bersalah, karena yang batin itu tak dapat diketahui manusia, jawab Siti Maryam lagi. Samsul Bahri tiada hendak mencampuri pertengkaran ayah dengan ibunya ini, istimewa pula karena pikirannya tak ada di sana. Bagaimana pula engkau ini, kata Sultan Mahmud. Masa akan hakim menghukum orang dengan tiada semena-mena? Tentulah telah cukup keterangannya dengan saksi-saksinya sekalian, baru dihukum. Saksi itulah yang acap kali menyesatkan hakim akan mendapat kebenaran. Kakanda jangan gusar karena perkataan Adinda ini. Cobalah dengar misal yang akan Adinda ceritakan ini. Seorang yang kaya atau berpangkat tinggi hendak membinasakan seorang miskin dengan uang atau pangkatnya itu. Mudah baginya mengadakan beberapa saksi palsu. Bila hakim hanya mendengar saksi saja, tentulah si miskin yang tiada bersalah itu akan dihukum. Misal yang kedua, di tempat yang sunyi dibunuhnya oleh seseorang penjahat. Seorang yang melintas di sana karena hendak merampas harta bendanya. Seorang yang baik dan lurus hati, yang tiada bersalah suatu apa, sampai pula di sana. Tatkala dilihatnya orang terhantar di jalan raya, tentulah akan diperiksanya. Kalau masih dapat ditolong, karena memeriksa itu pakaiannya kena darah. Ketika itu datang 4 orang yang lain ke sana, lalu tanpa olehnya si lurus hati itu ada dekat mayat dengan pakaiannya berlumur darah. Tidakkah ia akan didakwa berbuat kejahatan itu? Sekalian saksi tentu dapat mengaku di hadapan hakim bahwa mereka telah melihat dengan matanya sendiri bahwa si lurus hatilah yang ada dekat mayat dengan pakaian berlumuran darah. Saksi-saksi ini berkata benar, tiada berdusta. Tidakkah dapat dikatakan cukup keterangan, yaitu 4-5 saksi yang berkata benar dan pakaian yang berlumuran darah. Oleh sebab itu, hakim menghukum si lurus hati ini. Akan tetapi, benarkah ia bersalah dalam pembunuhan itu? Oleh karena mendengar kebenaran perkataan istrinya ini, bangunlah Sultan Mahmud dari kursinya, lalu pergi duduk di serambi muka karena kalah bersoal jawab dengan istrinya, tetapi malu mengaku kebodohannya. Setelah keluar Sultan Mahmud, barulah kelihatan oleh Siti Maryam anaknya Samsul Bahri sedang termenung. Melihat ke rumah Nurbaya, lalu ditegurnya dengan pertanyaan, "Samsu, apakah yang kau menungkan?" Walaupun telah diketahuinya apa yang dipikirkan anaknya pada waktu itu. "Ah, tidak apa-apa, Bu," sahut Samsu. "Ingatan hamba belum lepas dari kejadian yang telah hamba ceritakan tadi. Rupanya pengharapan yang putus itu boleh memberi bahaya yang amat sangat kepada manusia." Mendengar jawaban anaknya ini, berdebarlah Siti Maryam, takut kalau Samsu telah putus pengharapan pula. Oleh sebab itu, bertanyalah ia kepada Samsu akan menduga hati anaknya ini.
Sudahkah engkau tahu bahwa Nurbaya telah kawin dengan Datuk Meringgi? Ada aku suruh ayahmu mengabarkan hal itu kepadamu. Tetapi entah dikabarkannya, entah tidak. Tiadalah ku ketahui. Yang sebenarnya Siti Maryam melarang suaminya menulis surat kepada Samsu tentang hal ini sebab ia takut anaknya ini akan bersusah hati. Sudah, jawab Samsu dengan pendek, karena tak dapat rupanya ia mendengar lagi kabar itu. Barangkali engkau kurang suka melihat perkawinan ini, sebab sesungguhnya tak layak saudaramu itu duduk dengan Datuk Meringgi. Tetapi apa hendak dikata, sekalian itu takdir daripada Tuhan semata-mata, tak dapat dibatalkan. Pergilah engkau ke rumahnya. Ayahnya telah beberapa hari sakit. Di sana akan kau dengar bahwa itulah jalan yang sebaik-baiknya untuk melepaskan mereka daripada kecelakaannya, kata Siti Maryam membujuk anaknya. Sakit apakah Mamanda Baginda Sulaiman? Tanya Samsu. Sakit demam dan sakit kepala. Baiklah, segera hamba pergi ke sana, kata Samsu. Lalu masuk ke biliknya akan menukar pakaiannya. Tatkala itu datanglah Kusir Ali membawa sekalian buah-buahan yang dibawa Samsu dari Betawi. Sediakanlah sepiring untuk engkau di muka dan sepiring lagi untuk engkau Baginda Sulaiman. Barangkali ada nafsunya memakan buah-buahan. Telah beberapa hari ia tiada makan, kata Siti Maryam. Baiklah, jawab Kusir Ali. Tiada berapa lama kemudian daripada itu keluarlah Samsu dari rumah orang tuanya, diiringkan oleh Kusir Ali pergi ke rumah Baginda Sulaiman. Setelah masuklah mereka ke pekarangan rumah ini, berdebarlah hati Samsu memandang bangku tempat ia duduk bersama-sama Nurbaya pada malam ia akan berangkat ke Betawi setahun yang telah lalu. Bertambah nyatalah olehnya sekalian kelakuan dan perkataan serta janjinya kepada Nurbaya pada malam itu. Dan apabila tak malu ia kepada Kusir Ali, tentu keluarlah air matanya karena sedih. Adakah Nurbaya dalam rumah ini atau tiadakah? Demikianlah pikiran Samsu dalam hatinya. Setelah ia masuk ke dalam rumah Nurbaya, tiadalah kelihatan olehnya seorang juga. Lalu ia berjalan perlahan-lahan masuk ke bilik Baginda Sulaiman. Di sana tampaklah olehnya saudagar ini sedang berbaring di atas tempat tidurnya, berselimutkan kain panas. Sangat terperanjat Samsu serta sedih hatinya melihat perubahan ayah Nurbaya ini. Apabila di tempat yang lain ia bertemu dengan Baginda Sulaiman, tentulah tiada percaya ia yang berbaring itu memang Mamanda angkatnya. Rambutnya mulai putih, mukanya pucat, badannya kurus, mata dan pipinya cekung, serta napasnya sekali-sekali karena sangat letih rupanya. Engkau Nurbaya, hampirlah kemari. Hamba bukan Nurbaya, sahut Samsu dengan gemetar bibirnya karena menahan sedih hatinya. Hamba Samsul Bahri, baru datang dari Betawi. Tatkala hamba dengar Mamanda sakit, segeralah hamba kemari. Setelah mendengar perkataan ini, menoleh si sakit kepada Samsu dengan membesarkan matanya sebagai hendak menerangkan penglihatannya. Samsul Bahri, tanyanya dengan lemah suaranya. Hamba Mamanda, jawab Samsu. Marilah dekat kemari, Samsu, kata Baginda Sulaiman pula. Samsu hampirlah dengan membawa buah tangannya dari Betawi sambil berkata, ini hamba bawa buah-buahan sedikit, kalau Mamanda dapat memakannya. Buah apa itu? Sesungguhnya aku telah beberapa hari tak enak makan. Ada buah sawuh Manila, ada buah mangga, buah salak dan nanas, buah anggur dan apel pun ada pula hamba beli di kedai. Barangkali dapat menimbulkan nafsu Mamanda, sahut Samsu. Cobalah beri aku buah sawuh itu sebuah. Pilih yang lembut, kata Baginda Sulaiman. Dipilihnya oleh Samsu sebuah sawuh Manila yang masak benar, dibersihkannya dan diberikannya kepada Mamandanya itu. Lalu dimakanlah oleh Baginda Sulaiman perlahan-lahan. Rupanya nafsu makannya datang sedikit, entah sebab segar buah itu, entah sebab Samsu yang membawanya, wallahu alam. Karena buah itu dimakannya sampai habis. Dan setelah itu dimintanya pula buah anggur dan dimakannya beberapa butir.
Sementara Baginda Sulaiman makan itu, Samsu tiada putus-putusnya memandang mukanya dan sangatlah besar hatinya tatkala dilihatnya buah tangannya itu dapat menimbulkan nafsu si sakit yang telah beberapa hari tiada makan. "Sungguh nyaman buah yang telah engkau bawa ini, Sam. Segar badanku rasanya memakannya," kata si sakit. "Aku banyak minta terima kasih kepadamu, Samsu, apalagi karena rupanya hatimu tiada berubah kepadaku. Di dalam aku ditimpa kesengsaraan ini, tadi aku sangka engkau Nurbaya, karena ialah yang kusuruh datang. Akan tetapi bertambah-tambah besar hatiku tatkala aku ketahui engkau pun telah ada di sini. Rupanya permintaanku dikabulkan Tuhan. Karena pertemuan ini telah beberapa lama aku pohonkan. Sangat ingin hatiku hendak berjumpa dengan engkau, sebab ada sesuatu yang hendak ku minta kepadamu." "Permintaan apakah itu, Mamanda? Katakanlah, jika ada pada hamba, tentulah hamba berikan," jawab Samsu. "Pada sangkaku, tiadalah berapa lama lagi aku hidup di atas dunia ini. Sekalian gerak dan tanda-tanda telah datang kepadaku, memberitahu bahwa aku segera akan berpulang ke rahmatullah." "Mamanda, jangan berpikir demikian. Ingatlah Nurbaya," kata Samsu dengan berlinang-linang air matanya. "Itulah yang menjadi alangan pada aku. Itulah yang menggoda pikiranku. Bila aku tak ada dalam dunia ini, menjadilah Nurbaya seorang anak yatim piatu yang tidak beribu bapa dan sunyi pula daripada segala sanak saudara dan kaum keluarga. Bagaimanakah halnya kelak sepeninggalku, sebatang kara di atas dunia ini? Siapakah yang akan menolongnya dalam segala kesusahan? Dan siapakah yang akan menunjuk mengajarnya dalam kesalahannya? Karena maklumlah engkau, umurnya baru setahun jagung, belum tahu hidup sendiri, belum tahu kejahatan dunia, dan belum merasai ajab sengsara yang sebenar-benarnya. Ketahuilah olehmu, Samsu, walaupun di dalam dunia ini dapat kita peroleh kesenangan, kesukaan, kekayaan, dan kemuliaan, akan tetapi dunia ini adalah mengandung pula segala kesusahan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kehinaan yang bermacam-macam rupa dan bangunnya, tersembunyi pada segala tempat, mengintip kurbannya setiap waktu, siap akan menerkam barang yang dekat kepadanya. Lain daripada itu, dunia ini penuh pula dengan ranjau godaan, kelaliman, tipu daya, hasud, hasumat, sombong, angkuh, dan dengki khianat. Apabila tiada berhati-hati dan tak dapat menghindarkan diri daripada sekalian kejahatan itu, niscaya terperosoklah kita ke dalamnya dan binasalah badan. Pada sebilang waktu, dalam segala tempat, dapat kita bertemu dengan bahaya ini, di daratan, di lautan, di udara, di dalam tanah, di dalam rumah, di tengah jalan, di dalam hutan, di tengah padang. Tiadalah luput kita daripada mara bahaya itu. Sementara duduk, sementara berjalan, tidur, minum, dan makan, berkata-kata, melihat, mendengar, mencium, dan lain-lain sebagainya, dapat bertemu dengan dia. Sesungguhnya, Samsu, tak mudah hidup di dunia. Itulah jembatan Shiratal Mustaqim, yang halusnya lebih daripada rambut dibelah 7. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.